Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 12, kita lanjut materi kita mengenai tentang buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Jadi untuk buku besar pembantu piutang, namanya juga pembantu ya. Jadi yang memuat daftar-daftar debitur per debiturnya, piutang-piutang per debitur. Jadi yang memuat itu berapa utang, misalnya piutang nih, berapa piutang, apakah sudah dibayar gitu ya. Jadi memuat daftar piutang setiap debitur. Dari mana sumbernya? Kalau buku besar pembantu piutang bersumber dari jurnal penjualan. Kan piutang itu kan penjualannya kredit ya. Yang kedua bersumber dari jurnal penerimaan kas. Itu ketika pelunasan piutang. Dan juga bisa bersumber dari jurnal umum ketika dia retur penjualan secara kredit. Nah, yang kedua, untuk buku besar pembantu utang itu memuat daftar utang setiap kreditur. Maka untuk membuat buku besar pembantu utang, kita bersumber dari jurnal khusus pembelian, yaitu ketika ada pembelian secara kredit. Yang kedua, bersumber dari jurnal pengeluaran kas ketika pelunasan utang. Dan yang ketiga, bisa bersumber dari jurnal umum ketika terjadi retur pembelian secara kredit. Nah, contoh ya, kita mau buat pencatatan buku besar pembantu piutang dagang. Lihat, ini ada, kita bersumber dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di jurnal penjualan, ketika penjualan secara kredit, ada 4 toko ya sebagai debiturnya. Oke, sudah. Nih ya, ini udah paham lah ya jurnal penjualannya. Jadi ada toko Ramayana, toko Limasan, toko Asep, dan toko Mutiara. Nah, di jurnal penerimaan kas, nah kita lihat nih, di toko Ramayana, tadi kan ada piutangnya 2.600.000. Di toko Ramayana terjadi pelunasan piutang ya sebesar berapa? 2.558.000, atau piutangnya berkurang sebesar 2.600.000 ya. Iya. Begitu juga di jurnal penerimaan kas ada toko Limasan. Ya, di toko Limasan itu juga pelunasan itu sebesar 1.800.000. Sementara toko-toko yang lain belum ada kegiatan pelunasan, maka nggak usah dibuat, nanti piutangnya berkurang kalau belum ada. Yuk kita masuk ke contoh ya. Nah, bentuk tabelnya seperti ini ya. Yang pertama dia per debitur. Ada toko Ramayana, toko Limasan, toko Asep, toko Mutiara, dan ya 4 ya, toko Ramayana, Limasan, Asep, dan Mutiara. Yuk kita buat di tanggal 7 ya, Ramayana ya. Oke, jadi piutangnya, maka kita buat di sini tanggal 7. Sudah? Keterangannya bisa kita buat penjualan ya. Penjualan bisa, atau mau kita kosongkan juga bisa. Oke, kan ini piutang. Piutang posisinya di mana? Kalau bertambah kan ada penjualan ya, penjualan. Maka piutangnya bertambah berapa di sini si Ramayana? Dia belanja, kita ngejual barang ya, tapi belum dibayar sama si toko Ramayana. Berarti piutang ya 2.600.000. Kita buat di debit 2.600.000. Maka saldonya di debit 2.600.000. Sudah? Selanjutnya, dari jurnal penerimaan kas, ternyata toko Ramayana ada membayar melunasi piutangnya tanggal 17. Nah, kita buat di sini tanggal 17. Kita buat di sini boleh pelunasan. Nah, pelunasannya berapa? Nengok, kita fokus ke akun piutangnya ya, jangan akun kasnya, tapi di toko Ramayana di akun piutang. Oke, posisinya di mana? Di kredit kan? Iya. Maka piutangnya berkurang 2.600.000 di kredit 2.600.000. Maka saldonya berapa? Saldonya
nol. Lunas ya? Iya, lunas. Bisa ya. Jadi begitu juga dengan yang lain. Jadi misalnya toko limasan, kita lihat toko limasan ada kegiatan dia ngedebitur tanggal 11 Januari ya. Kita menjual barang kepada toko limasan tanggal 11 Januari tapi belum dibayar. Kita buat kegiatannya penjualan. Berapa nilainya? 1.800.000. Ya, kita ke akun piutangnya kita lihat ya, ke kolom piutangnya 1.800.000. Ke 1.800.000, saldonya 1.800.000. Lihat di penerimaan kas sudah ada nggak toko limasan ngebayar? Sudah ada ya. Di kredit ada piutang sebesar pelunasannya 1.800.000. Maka kita buat di tanggal berapa itu tadi? Di tanggal 21 ya, kita buat di sini keterangannya pelunasan di kredit ya 1.800.000. Maka saldonya berapa? 0. Habis ya? Iya, karena dia tadi piutangnya ada 1.800.000, berkurang sudah dilunasi, maka saldonya habis. Maka piutang si toko limasan habis gitu loh. Oke, kita lanjut si Asep ya. Si Asep berapa katanya? Dia ada kita ngejual kepada toko Asep tanggal 14 Januari sebesar 600.000. Masih belum dibayar ya piutang tanggal 16 Januari tadi ya. 14. Tanggal 14 Januari ada kegiatan penjualan sebesar 600.000. Maka saldonya 600.000. Sudah? Selanjutnya, di penerimaan kas sudah adakah toko Asep melunasi? Kita lihat di sini keterangannya nggak ada ya. Iya, maka tetap aja berarti cuma sampai segini, saldonya tetap 600 ya. Kalau nggak ada yang melunasi. Toko Mutiara, lanjut. Toko Mutiara ada kegiatan penjualan kredit 24 Januari sebesar 2.400.000. Kita buat tanggal 24 penjualan sebesar 2.400.000. Maka saldonya 2.400.000. Bisa ya, gampang ya. Maka ini kok di penerimaan kasnya dia ada nggak toko Mutiara ngelunasi? Nggak ada ya, nggak ada ngelunasi. Maka yuk kita buat yuk daftar saldo piutangnya. Toko Ramayana berapa sisanya saldonya? 0. Toko limasan juga 0. Ini saldo terakhirnya di angka paling akhir. Ya kan? Ala kayak buku besar yang biasa, perusahaan jasa kemarin. Oke, toko Asep saldonya berapa? 600.000. Oke. Selanjutnya toko Mutiara berapa saldonya? 2.400.000. Maka yuk kita hitung berapa saldo, berapa piutang kita keseluruhan. Maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan ke senilai 30 juta. Bisa ya? Nggak susah ya? Oke, ini saya buat dulu dalam bentuk rupiahnya. Oke, bisa? Oke, next kita lanjut yuk. Contohnya yang buku besar pembantu utang. Sama nggak jauh beda ya. Jadi ini di jurnal pembelian ketika kita membeli barang secara kredit, kita belinya di mana? Di toko PT Amanda gitu loh. Ya, kita utangnya kepada PT Amanda, Firma Devri, PT Amanda juga, toko Wukir. Ya, selanjutnya PT Baskara, ada PT Unggul. Oke, berarti ada 5 perusahaannya: PT Amanda, PT Unggul, Baskara, Wukir, Amanda, Devri. Oke, nah di sini ada pengeluaran kas, kita ada membayar utangnya. Ini ada dari PT Amanda sudah ada kita bayar, Firma Devri juga, toko Wukir juga sudah. Ini ada di jurnal umum ada retur. Retur itu kan mengurangi utang ya. Ya, kalau pembeliannya secara kredit. Oke, nanti akan dia mengurangi nilai utang.
Yuk, kita masuk yuk ke contohnya. Ini Firma Devri. Ya, ini PT Pemkot. Oke ya. Yuk, kita coba. Nah, yang pertama kita masuk, kita spesifikkan ada ini buku besar pembantu utang, dia per kreditur ya. Oke, kita utangnya kepada toko Amanda. Kita lihat yuk, yang pertama kita lihat di jurnal pembelian toko Amanda. Ya kan? Yang pertama tanggal berapa? Tanggal 2 kita ada membeli sebesar 6 juta. Kita fokusnya kemana? Ke akun utangnya, jangan ke akun pembeliannya, tapi ke akun utang sebesar 6 juta. Kita buat di tanggal 2. Terangannya kita bisa kita buat pembelian. Nah, utang posisinya di mana bertambah? Di kredit. Tadi berapa utang kita? 6 juta ya. Maka di saldo 6 juta. Selanjutnya kita ada ngebeli lagi ya. Oke, kita ada ngebeli lagi. Selanjutnya di tanggal 11 ya, di tanggal 11 kita ada ngebayar ya, ngebayar utang PT Amanda. Ini nggak tanggalnya dulu ya, jadi berurutan. Di sini pun berurutan. Ya, di tanggal di sini itu berurutan. Oke. Walaupun di sini ada tanggal pembelian lagi utang, tapi kan tanggal 13, sementara tanggal 11 duluan ya, ada dia melunasi. Jadi PT Amanda tanggal 16 lihat ada utang di debit, berarti utangnya berkurang ya, 6 juta. Maka di tanggal 11 kita buat pelunasan membayar utang, maka utangnya di debit berkurang ya sebesar 6 juta. Maka di sini saldonya 0. Sah. Selanjutnya di tanggal 13 kita berutang lagi kepada PT Amanda sebesar 8 juta. Tanggal 13 kita ada pembelian sebesar di kredit ya. Kalau utangnya bertambah di kredit sebesar 8 juta, maka saldo kita 8 juta untuk di toko Amanda. Saya oke, teknisnya sama kayak tadi. Jadi ketika kamu bersumber dari jurnal khusus, kamu lihat akunnya, akun utangnya sama akun piutangnya, kamu lihat posisinya debit atau kredit. Saya mau buat rupiahnya dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke Firma Devri Sumatera, yuk. Ternyata kita ada utang 4 juta. Oke, dan tanggal 16 ada kita membayar utang. Nih ya, tanggal 16 kita ada membayar utang. Yuk, tanggal 7 ada utang sebesar 4 juta. Kita buat tanggal 7. Kita ada pembelian. Karena kita utang berarti di kredit ya. Sebesar 7 juta, maka saldonya 7 juta. Selanjutnya ada ngeretur ya, sebelum kita melunasi di jurnal umum ada kita ngeretur. Ya, utangnya posisinya di debit, maka mengurangi utang kan? Oke, kita buat yuk. Ingat ya, ada utang dagang di debit. Tanggal 8 ada retur pembelian sebesar 800.000. Oke, maka kira-kira tinggal berapa nih? 7 juta dikurangi 800.000 tinggal 6.200.000 ya. Ya. Posisinya di mana? Di kredit lah, kan kreditnya lebih besar. 6.200.000.
Selanjutnya di tanggal Firma Devri di tanggal 16 dia ngebayar utang. Dia ngebayar utangnya cuma 3.200.000. Kak, di tanggal berapa tadi? Di tanggal 16 pelunasan di debes sebesar 3.200.000. Maka tinggal berapa? Ini tadi saldonya 6.200.000, dibayar lagi dilunasi 3.200.000, maka utang kita terhadap Firma Devri tinggal 3 juta. Oke. Bisa ya? Nggak susah lah. Gampang lah ya kan? Saya mau buat rupiahnya dulu ya. Oke. Next yuk, toko ukir. Oke. Toko ukir kita lihat ya. Oke, ada kita membeli 8 juta. Ada nggak? Oke, ada melunasin ya. Oke, ada utang kita 8 juta di tanggal 21. Tanggal 21 kita ada kegiatan pembelian sebesar 8 juta, utang di kredit. Maka saldonya di kredit. Oke. Nah, selanjutnya di jurnal pengeluaran kas kita ada ngebayar utang kepada toko ukir. Utangnya berapa? Tengok nilai utangnya. Oke, rupanya toko ukir ukir tidak melakukan pelunasan ya, karena dia 1.800.000-nya bukan di utang dagang. Oke. Tapi membeli lagi, tapi membelinya secara tunai. Bisa? Jadi kepada toko ukir dia ada 2 transaksi, ada pembelian secara kredit dan ada pembelian secara tunai. Tanggal 20 ini dia bukan bayar utang, tapi dia membeli secara tunai. Lihat kasnya. Oke. Nah, saya selanjutnya yuk. Berarti toko ukir sampai ini aja 8 juta ini aja. Ya, kita buat dulu rupiahnya biar kelihatan. Oke, nah, yuk. Selanjutnya toko Baskara ya. Toko Baskara kita lihat. Kita ada kegiatan utang juga, membeli perlengkapan dan peralatan sebesar 2.400.000 tanggal 21. Tanggal 21 pembelian di kredit sebesar 2.400.000. Maka saldonya 2.400.000. Lihat, ada nggak kita ngebayar kepada toko Baskara di pengeluaran kas? Nggak ada ya? Nggak ada. Selanjutnya toko PT Unggul. Ya, toko PT Unggul kita ada utang 12 juta di tanggal 26 lah kita buat. Di tanggal 26 ya. Tanggal 26 kita ada kegiatan pembelian sebesar berapa dengan toko Unggul Solo? 12 juta. Ini utang, kita fokus ke akun utangnya. Oke. Akun utang senilai 12 juta di kredit 12. Oke.
Selanjutnya ada retur tanggal 27 ya. Dan retur 27. 1.200.000 returnya ya. Tadi yang mengurangi utang tanggal 27 ada retur pembelian di debit 1.200.000. Maka tinggal berapa tuh? 12 juta kita kurangi dengan 1.200.000, maka utang kita tinggal 10.800.000. Bisa? Nah, kepada PT Unggul, toko Unggul kita ada ngebayar nggak? Ngelunasin nggak ada ya di jurnal pengeluaran kas. Oke. Maka kita buat yuk saldo akhirnya. Untuk PT Amanda, lihat saldonya paling terakhir. Berarti ada berapa lagi utang kita? Ada 8 juta. Untuk Firma Devri ada berapa? Saya buat ya, saya tandain nih warna kuning. Ini saldo akhirnya ada 3 juta. Untuk toko ukir ada saldonya 8 juta. Untuk Baskara 2.400.000. Selanjutnya ada terakhir toko Unggul Solo 10.800.000. Oke. Ini biar kelihatan, saya buat dulu rupiahnya ya. Oke, selanjutnya ini juga saya buat rupiahnya biar kelihatan nilainya. Oke, nah, maka total utang kita berapa semua? Tinggal kita jumlahkan, ya kan? Jumlahkan 32.200.000. Kita buat rupiahnya ya. Ini laptop saya itu dia Inggris basic language-nya. Oke, selesai. Gampang ya untuk buat buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti, nggak susah. Pokoknya kamu merujuk kepada ini tadi ya. Lihat akunnya, akun utang dan akun piutang, dan lihat posisinya di debit atau di kredit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.